Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Oke, apa itu sejarah? Menurut para ahli, definisi sejarah adalah ilmu pengetahuan yang tersusun oleh atas hasil penyelidikan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Oke teman-teman, di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, kondisi sosial politik dan ekonomi pada masa Abbasiyah. Yang kedua, kebangkitan pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah. Ketiga, masa keruntuhan ekonomi dan pemikiran Islam pada akhir Abbasiyah. Empat, penyebab kemunduran dan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Yang terakhir, pengajaran dari sejarah ekonomi Islam pada Abbasiyah untuk konteks modern. Kondisi sosial politik dan ekonomi pada Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggantikan dinasti Umayyah. Pusat pemerintahan berada di Baghdad yang kemudian berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peradaban dunia Islam. Kehidupan masyarakat pada masa awal Abbasiyah relatif stabil dan makmur karena pemerintahan yang kuat, dukungan terhadap ilmu pengetahuan, serta perdagangan internasional yang berkembang pesat. Oke, di sini kebangkitan pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah, dan di sini ada 4 poin. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit di setiap poinnya. Untuk yang pertama, perkembangan ilmu ekonomi Islam pada masa Abbasiyah, para ulama dan ilmuwan mulai membahas konsep ekonomi secara lebih sistematis. Mereka menulis buku tentang pasar, harga, mekanisme perdagangan, zakat, serta etika bisnis. Pemikiran ekonomi tidak hanya bersifat praktis tapi juga filosofis, menggabungkan ajaran agama dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua, inovasi ekonomi dan keuangan. Masa Abbasiyah dikenal sebagai era inovasi di bidang keuangan. Muncul lembaga-lembaga seperti Baitul Mal, sistem wakaf, serta penggunaan cek atau sak sebagai alat pembayar jarak jauh. Administrasi pajak juga semakin maju, termasuk pengaturan pendapatan negara dan distribusinya untuk kepentingan publik. Lalu lanjut yang ketiga, perdagangan internasional. Dinasti Abbasiyah menguasai jalur perdagangan penting menghubungkan timur dan barat. Kota-kota besar seperti Baghdad menjadi pusat perdagangan global. Aktivitas ekspor impor barang seperti rempah, tekstil, logam, dan hasil bumi berkembang pesat. Hubungan dagang dengan Cina, India, Afrika, dan Eropa juga semakin terbuka sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu poin yang keempat, perang negara dalam ekonomi. Negara memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, seperti mengatur pasar, mengawasi timbangan dan ukuran, menetapkan kebijakan fiskal, serta memastikan distribusi kesejahteraan melalui zakat dan pajak. Pemerintah juga membangun infrastruktur seperti jalan, kanal, dan pusat pendidikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sosial. Lalu di sini ada juga masa keruntuhan ekonomi Islam pada akhir Abbasiyah, yaitu ada juga 4 poin. Buat poin yang pertama itu faktor penyebab kemunduran ekonomi. Faktor penyebab kemunduran ekonomi pada masa akhir Abbasiyah, ekonomi mulai melemah akibat berbagai faktor seperti perang berkepanjangan, konflik internal, melemahnya kekuasaan pusat, dan pemberontakan daerah. Selain itu, kerusakan infrastruktur pertanian, penurunan hasil bumi, serta beban pajak yang berat juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Serangan eksternal seperti invasi Mongol turut memperparah kondisi ini. Lalu dua, dampak terhadap pemikiran ekonomi Islam. Kemunduran ekonomi membuat fokus para pemikir Islam bergeser dari inovasi ekonomi menuju upaya mempertahankan stabilitas sosial dan moral. Banyak kajian ekonomi menjadi bersifat normatif daripada progresif. Muncul dorongan untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar syariah,
guna memperbaiki ketidakadilan dan korupsi yang terjadi pada masa itu. Lalu yang ketiga, pergeseran peran sosial ekonomi. Struktur sosial juga mengalami perubahan. Kekuasaan ekonomi berpindah dari pemerintah pusat ke kelompok militer, tuan tanah, dan penguasa daerah. Perdagangan internasional menurun drastis, sehingga banyak perdagangan dan pengrajin kehilangan peran pentingnya. Masyarakat menjadi semakin terbebani dengan pajak dan ketidakstabilan politik, mengakibatkan ketimpangan sosial yang semakin besar. Lalu 4. Warisan Abbasiyah. Meskipun mengalami kemunduran, masa Abbasiyah meninggalkan warisan besar dalam bidang ekonomi, seperti sistem administrasi keuangan, konsep pasar teratur, lembaga wakaf, dan gagasan keadilan ekonomi. Karya-karya ilmuwan ekonomi pada masa ini menjadi rujukan penting bagi perkembangan ekonomi Islam pada era berikutnya. Oke, lanjut ke penyebabnya. Penyebab kemunduran dan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Di sini ada 5 poin. 1. Fragmentasi politik, dan 2. Konflik internal, beban pajak tinggi, menurunnya perdagangan internasional, invasi Mongol pada tahun 1258 Masehi. Untuk poin yang pertama, fragmentasi politik. Penjelasannya, pada masa akhir Abbasiyah, wilayah kekuasaan mulai terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Banyak gubernur daerah memisahkan diri dan membangun dinasti lokal. Fragmentasi ini melemahkan kekuasaan pusat dan membuat pemerintahan tidak lagi stabil, serta sulit mengendalikan seluruh wilayah. Lalu lanjut, yang kedua, konflik internal. Konflik internal dinasti Abbasiyah mengalami banyak perselisihan internal, baik perebutan tahta antar keluarga kerajaan, pemberontakan kelompok militer, maupun konflik sektarian. Situasi menguras sumber daya negara, memecah persatuan, dan menghambat pembangunan ekonomi ertah politik. Oke, lanjut yang ketiga, beban pajak tinggi. Untuk membiayai perang, birokrasi, dan pertahanan, pemerintah mengenakan pajak tinggi kepada rakyat. Beban pajak yang berat membuat banyak petani dan pedagang tertekan, sehingga produksi pertanian menurun, perdagangan lesu, dan ekonomi melemah secara keseluruhan. Oke, kita lanjut yang keempat, menurunnya perdagangan internasional. Jalur perdagangan internasional yang sebelumnya ramai mulai terganggu oleh konflik, perampokan, dan melemahnya kontrol pemerintah pusat. Selain itu, munculnya kekuatan-kekuatan baru di jalur perdagangan alternatif, misalnya jalur laut, membuat Baghdad kehilangan posisinya sebagai pusat ekonomi dunia. Lalu selanjutnya yang kelima, invasi Mongol pada tahun 1258 Masehi. Invasi Mongol menjadi pukulan terakhir bagi dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Pasukan Mongol menyerbu Baghdad dan menghancurkan kota beserta berbagai lembaga penting, termasuk perpustakaan besar Bait al-Hikmah. Peristiwa ini mengakhiri kekuasaan Abbasiyah di Baghdad dan menandai runtuhnya salah satu peradaban terbesar dalam sejarah Islam. Jadi pelajaran dari pelajaran ekonomi Islam masa Abbasiyah untuk konteks modern, yang pertama, pentingnya stabilitas politik, lalu peran ilmu pengetahuan, yang tiga, diversifikasi ekonomi, 4, kekuatan perdagangan global, 5, ketahanan ekonomi. Jadi kesimpulannya teman-teman, dinasti Abbasiyah 750 Masehi sampai 1208 Masehi merupakan periode emas dalam sejarah peradaban Islam, di mana pemikiran ekonomi Islam berkembang pesat seiring dengan stabilitas politik, polisi strategis Baghdad, sistem fiskal yang teratur, dukungan terhadap ilmu pengetahuan, serta berkembangnya perdagangan global. Oke, segitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton.